Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siza. Ada yang bisa saya bantu? Saya mohon maaf, saya mau minta waktunya jenengan sebentar untuk menanggapi atau untuk wawancara terkait kurangnya keterampilan siswa dalam membaca. Ya, oke, siap. Monggo. Pertama, pertanyaan yang akan saya ajukan, bagaimana pendapat jenengan tentang siswa yang mengalami kesulitan membaca? Kalau dalam anak usia SD, kesulitan dalam keterampilan membaca itu sangatlah wajar, karena di pendidikan dasar itu yang diutamakan adalah belajar membaca, berhitung, dan menulis. Jadi itu adalah suatu bentuk kewajaran dan kita harus berusaha untuk melatih mereka. Seperti itu. Kemudian faktor apa saja Bu yang mempengaruhi kurangnya keterampilan dalam membaca pada siswa? Itu banyak ya. Yang pertama bisa jadi karena di rumah kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya pelatihan orang tua dalam mengajari putranya membaca di rumah. Itu sangatlah penting. Jadi jangan sampai hanya dibebankan kepada bapak dan ibu guru di SD-nya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, penerimaan anak itu beda-beda. Ada yang sekali mendapatkan pelajaran dia langsung bisa, ada yang harus 2 kali, ada yang harus 3 kali, dan ada yang harus berkali-kali. Jadi penerimaan anak itu menjadi faktor kedua. Faktor yang ketiga, terkadang memang anak itu ada rasa malas. Jadi keinginan untuk bisanya yang kita harus memacunya, karena keinginan dia sendiri masih kurang. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Terus kemudian Bu, metode apa yang akan jenengan gunakan ketika mengajarkan materi kepada siswa yang kurang keterampilannya dalam membaca? Karena kita jenjangnya jenjang SD, maka kita harus dengan yang pertama jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan pembelajaran dalam membaca. Jadi seperti setiap pagi kita membaca dulu baru masuk ke pelajaran. Itu juga termasuk teori di dalamnya. Yang berikutnya bisa kita menggunakan buku yang step by step, yaitu ada buku A, buku B, buku C, di mana di situ mulai buku A adalah belajar suku kata, buku B belajar kata, buku C belajar kalimat, seperti itu. Jadi kita adakan bertahap agar mereka bisa. Semacam itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa dampak yang ditimbulkan akibat dari keterbatasan siswa dalam membaca? Akibatnya mereka yang keterlambatan dalam membaca otomatis di dalam kelas akan tertinggal dengan teman-temannya yang lain. Semisal ketika teman-temannya sudah lancar membaca dan dia kurang bisa membaca, dalam memahami pelajaran pasti juga akan beda pemahamannya. Jadi intinya kalau mereka membacanya terlambat, otomatis penerimaan pelajarannya juga akan terpengaruh. Seperti itu, akan lambat juga. Terus pertanyaan yang terakhir ini Bu, bagaimana upaya yang jenengan lakukan untuk mengatasi siswa yang kurang keterampilan dalam membaca Bu? Kita sebagai Bapak Ibu gurunya jangan pernah merasa lelah ataupun berhenti untuk selalu mengajarkan. Ketika mereka satu kali penerimaan belum bisa, maka kita harus melakukannya berkali-kali dan secara rutin. Itu adalah penanganan pertama. Yang berikutnya kita harus bekerja sama dengan Bapak Ibu
wali murid atau bapak ibu orang tuanya. Jadi kalau di sekolah kita belajar halaman ini, nanti di rumah orang tuanya juga harus membantu mengulas lagi pelajaran apa yang ada di sekolah, biar anak itu bisa terus ingat dan terus ingat. Semakin sering dicoba, maka semakin dia cepat bisa. Seperti itu. Kerjasama itu harus. Oke, terima kasih Bu Linda atas waktunya. Oke. Selamat siang. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.